Wah, luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila banget ya Joki ya. Ya, nama saya Ulum. Ya, pada malam hari ini rasa syukur kepada Allah karena bisa berada di kota Jogja. Ini yang kedua kalinya saya ke kota Jogja sejak waktu masih SMA tahun 90-an. Ya, baik. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur ya berada di satu bisnis yang luar biasa. Ya, kita membangun aset dan bekerja sama dengan perusahaan yang luar biasa yaitu TNC. Mohon aplaus untuk TNC Bapak Ibu. TNC itu punya visi yang sangat luar biasa. Ya, saya yakin dengan visi ini Bapak Ibu sekalian, visi yang sangat mulia yaitu menyehatkan dan mensejahterakan umat manusia. Saya yakin bahwa TNC tidak pernah berhenti Bapak Ibu sebelum visi ini tercapai dan tersebar ke seluruh dunia Bapak Ibu. Makanya kita sangat bersyukur bangun aset bisa diwariskan sampai keturunan yang sedalam-dalamnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena perusahaan kita besar ya. Perusahaan kita bisa memberikan jaminan bahwa bangun aset yang sehat dan kuat bisa dinikmati sampai berapa turunan ke bawah Bapak Ibu. Ya supaya nanti Anda diingat sama cocot-cocot Anda nantinya Bapak Ibu. Ya masalahnya kan kalau kita sekedar bangun aset tapi 2 tahun 3 tahun berhenti kan tuh payah Bapak Ibu. Siapa di antara Anda yang kenal neneknya, kakeknya? Ada nggak? Kalau Anda mau dikenal, dikenang, dihargai, dihormati sama keturunan Anda sampai di bawah, jadilah pahlawan bagi keluarga Anda, Bu sekalian. Mereka akan mengingat Anda, ya. Makanya kita tepat berada di bisnis TNC yang luar biasa. Ya, Bapak sekalian, bicara tentang sehat dan sejahtera. Ya, tentunya yang harus pertama kali sehat dan sejahtera adalah distributor TNC. Siapa mereka Bapak Ibu? Ya Anda. Nah kenapa? Karena kita jadi ujung tombaknya untuk menyebarluaskan visi ini Bapak Ibu. Nah bagaimana bisa kita menyebarluaskan visi ini kalau kita sendiri tidak sehat dan tidak sejahtera. Oleh karena itu kita yang harus pertama kali sehat dan sejahtera, kemudian menyebarluaskan kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Siap untuk sehat dan sejahtera? Wah, luar biasa. Aplaus buat Anda. Ya, baik. Next, Pak. Ya, pertanyaannya sekarang apakah Anda yakin sehat, Bapak Ibu? Ya, saya tahu. Saya positif aja. Makanya Anda join TNC, betul nggak? Ya, dari survei mengatakan bahwa 70% orang itu adalah sehat bermasalah. 25%-nya ada di rumah sakit dan 5%-nya benar-benar sehat. Nah, kira-kira Anda di mana? 70. Ya. Kenapa sih, ya? Ya, ada yang mengatakan kemudian saya sehat, Pak. Tiba-tiba besok ada di rumah sakit. Ya, banyak sekali contoh yang bisa kita banyak pelajari dari orang yang tadinya sehat tiba-tiba KO, yang tadinya sehat tiba-tiba masuk di rumah sakit. Pada dasarnya bahwa kita semua itu punya potensi untuk sakit, ya. Kecuali kalau Anda tadi melakukan namanya pola hidup sehat. Tapi kalau saya lihat tadi gejala-gejala di atas, apakah Anda sudah mengalami? Tadi Anda mengatakan kayaknya satu tuh, yang kayaknya saya masuk tuh. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya potensi untuk sakit. Nah, ini sangat berbahaya sekali, ya. Semoga tadi bisa membantu kita untuk sadar bahwa ternyata kita semua bisa kena penyakit dan kalau kita sudah terkena penyakit, tahukah Anda itu sangat mahal sekali Bapak Ibu. Ya, penyakit jantung aja Bapak sekalian, itu kalau ada keluarga kita yang terkena, itu standby dana minimal 150 juta. Satu kali berobat. Mahal ya? Mahal. Tapi tenang Bapak sekalian, ya. Kalau kita memakai produk TNC, banyak orang bilang mahal, tapi itu murah. Bukan cuma murah, bisa memberikan kesejahteraan luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Kita memang harus melakukan namanya detoksifikasi racun. Ya, produk kita luar biasa. Makanya sayang sekali kalau ada seorang member atau distributor TNC yang tidak core person, apalagi tidak sampai mengkonsumsi produk TNC Bapak Ibu. Ya, dia ngomong tiap hari produk-produk luar biasa TNC, tapi dia sendiri sakit-sakitan Bapak Ibu. Ya, mana yang kemarin ngomong-ngomong ada di rumah sakit malah kita terbaring. Wah, kan kacau. Ya, jangan sampai terjadi. Bukan di ruangan sini ya. Jauh di sana Bapak sekalian.
Baik. Eh, oleh karena itu penting sekali kita memakai produk Bapak Ibu. Ya, produk kesehatan, karena memang produk kesehatan kita nomor satu. Bukan memakai ya, tapi mengkonsumsi produk. Ya kadang-kadang ada juga teman-teman itu saya pakai Pak, pakai kalung. Ya cuma paket. Yang kita harapkan adalah mengkonsumsi produk potensi khususnya yang 13 macam. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita memakai produk? Yang pertama ya supaya kita bisa mendapatkan kesehatan. Ya kesehatan memang sangat penting. Ya aset yang terpenting. Anda bisa bayangkan Anda dapat mobil mewah tapi kalau sakit gimana Bapak Ibu? Ya punya mobil mewah tapi di atas kursi roda. Enggak bisa merasakan Bapak Ibu. Ya makanya sehat yang nomor satu Bapak Ibu. Tanpa kesehatan semua nggak ada artinya. Oke. Nah kemudian kalau kita memakai produk itu bisa merasakan manfaatnya. Bukan cuma manfaatnya, kita bisa melihat bentuknya, kita bisa merasakan bagaimana sih rasanya. Supaya nanti kalau ada orang yang tanya gimana rasanya, gimana manfaatnya, kita bisa langsung bercerita Bapak Ibu. Beda kalau kita menggunakan katanya teh itu manis. Katanya citosan itu warnanya merah, putih. Banyak orang seperti itu sekalian ya. Ada beberapa ya distributor juga nggak tahu persis produknya karena memang nggak pernah konsumsi. Tapi kalau kita konsumsi pasti tahu Bapak Ibu. Ya tahu harganya, harga distributornya, harga konsumennya, ya jumlah kapsul dalam satu botol itu berapa? Tahu semua kan? Tahu ya. Kalau kurang satu kan ketahuan tuh. Nah kemudian selanjutnya ya ini tadi mudah promosi. Kenapa? Karena ketika kita promosi produk kesehatan kita, karena kita sudah pakai, kita sudah konsumsi, bukan cuma kita tapi keluarga kita kan bisa cerita dengan hati nurani Bapak Ibu. Ya, daripada kita berkoar-koar, wah bla bla bla. Tapi kalau kita rasakan sendiri, itu keluar auranya Bapak Ibu. Ini orang nggak bohong, betul-betul produknya luar biasa. Sambil nangis-nangis, coba Pak. Saya sudah rasakan sendiri produknya. Jujur kalau ada orang promosi kepada Anda dan menggunakan katanya Pak, teman saya pakai seperti ini. Ya. Pak, saya pakai sendiri produknya Pak, luar biasa hasilnya. Kan orang langsung bisa tertarik Bapak Ibu dari aura kita, dari semangat kita kan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapan saya ya dan saya rasa juga semua punya harapan, kita masuk di bisnis jaringan adalah membentuk namanya jaringan pemakai. Ya, bukan cuma Anda, tapi semua grup Anda itu memakai produk. Grup Anda sehat dan pasti sejahtera Bapak Ibu. Kalau semuanya memakai produk. Jangan sampai member bintang 3 habis itu nggak belanja-belanja lagi produk. Sayang-sayang produknya di rumah, botolnya pun sampai disimpan, dimuseumkan, nggak ada isinya Bapak Ibu. Ya, ada juga grup saya seperti itu, banyak botol-botolnya kan, cuma untuk yang pertama dan terakhir dia belanja. Ya. Sudah habis Pak, tapi dipajang biar kelihatan pakai produk. Ya, jadi kita punya harapan untuk membentuk yang namanya jaringan pemakai. Kalau jaringan pemakai Bapak Ibu sekalian, insya Allah pasti bonusnya besar. Ya. Nah, konsep dari kesehatan Tianxi, ya, Anda sudah tahu ya, ada 4 tahap. Ya, Tianxi konsep yang Anda pernah lihat gambar-gambar itu? Sudah hafal hidup-hidup? Bukan hafal mati. Ya. Kita lihat next Pak. Yang pertama itu adalah detox. Ya, produk kesehatan Tianxi itu detox. Ya, banyak sekali produk-produk Tianxi untuk detox, membuang racun. Kalau Anda lihat gambar di produk seperti itu berarti dia detox. Fungsinya untuk membersihkan tubuh kita dari berbagai macam racun. Ya. Kemudian setelah detox apalagi balancing. Ya, gambarnya 2 tangan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah balancing, strengthening ya, penguatan. Kemudian pencegahan Bapak Ibu. Nah inilah konsep kesehatan yang tidak dimiliki oleh dimanapun Bapak Ibu. Ya bertahap, makanya kalau kita lakukan seperti ini, ya hasilnya lebih maksimal Bapak Ibu. Makanya pernah saya tanya seorang trainer mengatakan kalau memberikan resep kepada seseorang selalu menggunakan detox dulu. Ya, detox dulu, bersihkan semua. Ya, nah malam hari ini saya cuma bahas 2 detox ya, 2 produk kita detox. Ada banyak, ada Vitality itu juga detox, ada Beneficial, ada oil, ada Dobacillus, kemudian ada Sitosan, ya ada Renuvus. Nah tapi sebelumnya kenapa sih kita harus detox?
Penting nggak namanya detox Bapak Ibu? Iya, ini juga kadang-kala kita bisa, Pak, saya sudah kasih Pak berbagai macam produk kepada orang, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Ya karena mungkin masih bermasalah di pencernaannya. Nutrisi-nutrisi susah diserap oleh usus, kenapa? Karena masih banyak racun-racun itu nempel di dinding usus Bapak Ibu. Ya, baik, jadi penting sekali detox dan kita punya produk detox yang berkualitas Bapak Ibu, luar biasa sekali. Ya, cuma malam hari ini saya cuma bahas 2, yaitu double stulus dan sitin sitosan. Ya, saya juga menyarankan kepada grup saya kalau setiap membantu orang untuk terapi sembuh itu selalu menggunakan 2 produk ini, double atau sitin sitosan. Oke, nah double, pernah lihat double? Ini salah satu kemasan barunya double stulus, masih ada juga beredar yang lama ya, tapi berarti sama. Sudah pernah konsumsi double stulus? Kalau belum, solusinya besok beli Bapak Ibu. Ya. Double stulus ya, serat. Nah, next Pak. Ini komposisinya dari mana? Ini serat yang dapat diurai. Dia punya serat, jadi double serat karena dia memiliki 2 serat Bapak Ibu. Serat yang pertama adalah serat yang dapat diurai atau polydextrans ya, berfungsi untuk menjernihkan usus halus dari bakteri berbahaya. Ya, sehingga bisa juga mencegah namanya penyerapan kolesterol yang diperoleh dari makanan dan juga bisa mencegah terjadinya aterosklerosis dan penyakit jantung koroner ya. Tapi pada dasarnya untuk pembersihan di saluran usus kita Bapak Ibu. Serat yang kedua adalah serat yang tak dapat diurai. Nah, inilah yang bisa membuat efek rasa kenyang ya. Tinja itu bisa semakin besar Bapak Ibu sehingga mudah, dan itu lunak ya. Karena ini bisa bisa mengikat, dan ini sekali lagi bisa menambah jumlah tinja ya, sehingga bisa mendorong lebih cepat Bapak Ibu, sehingga yang namanya BAB itu tidak terjadi lagi ya. Itu fungsi dari serat yang tak dapat diurai. Itu terbuat dari serat butir jagung. Ini seratnya dari tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu ya. Ini sangat penting sekali kita konsumsi ya. Anda sudah tahu semua bagaimana cara konsumsinya. Next. Yang ketiga, komposisinya ada namanya bubuk sanca. Ya, ini berkhasiat memperlancar peredaran darah, menghilangkan zat yang berbahaya di dalam saluran usus dan bisa memperlancar buang air besar. Sama. Pada saat tadi saya katakan itu bisa memperlancar buang air besar, membersihkan di dinding usus Bapak Ibu. Sehingga nanti penyerapan nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih mudah diserap. Ya, kalau misalnya dindingnya nggak bersih, tubuh akan menyerap banyak racun Bapak Ibu. Ya, nutrisi lewat begitu saja. Oke, next. Nah, targetnya kepada siapa kita menawarkan ini Bapak Ibu? Saya rasa kepada semua orang yang peduli dengan kesehatannya. Ya. Yang pertama adalah mereka yang BAB-nya tidak lancar dalam jangka waktu yang sangat panjang. Minimal kan 1 hari 1 kali kan? Atau 1 kali dalam 3 hari? Bahaya Bapak Ibu ya, kalau 1 dalam waktu 3 hari ya, bahaya sekali. Itu banyak sekali muncul berbagai macam jenis penyakit dan nggak enak Bapak Ibu. Yang pertama susah buang air besar, ya. Kalau susah buang air besar bisa saja nanti lama di sini keluar baunya lewat mulut Bapak Ibu. Iya. Kadang-kala kita juga bertemu dengan orang memang sangat bau sekali walaupun dia pakai pasta ya, kecuali pasta gigi tensi. Pakai pasta luar biasa tetap bau Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena memang baunya dari dalam, nggak keluar-keluar. Nah, itu bisa juga menyebabkan kepala kita terasa pening, nafsu makannya berkurang Bapak Ibu. Ya, itu karena BAB, makanya hati-hati kalau BAB-nya nggak normal Bapak Ibu. Ya, mereka juga sering panas dalam, ya, mempunyai kulit kering dan wajah kusam. Berikutnya, target berikutnya mereka yang ingin mengurangi berat badan, ya, dan yang sering makan makanan berlemak tinggi. Yaitu tadi karena efeknya bisa menimbulkan rasa kenyang juga Bapak Ibu. Berikutnya, para manula. Ya, kalau kita tadi semakin lama semakin tahun ya. Semakin dewasa, usus itu semakin lama fungsinya juga semakin berkurang Bapak Ibu. Ya, daya tahannya juga semakin berkurang. Makanya sangat penting untuk menggunakan mengkonsumsi serat. Penderita diabetes juga, target berikutnya adalah hipertensi. Berikutnya, ya. Jadi sangat penting sekali kita mengkonsumsi double stulus. Jadi pastikan di rumah sudah ada double stulus. 1 orang 1. Kalau bapaknya 2, ibunya masih ada berarti 2 botol.
Saat untuk Anda, kalau adiknya 10 ya 10 tambah botol hanya 10 lagi. Ya masing-masing. Karena dosisnya lumayan Bapak Ibu, 3 kali. 3 kali. 1 kali minum 3 sampai 4 kapsul. Ya, 3 kali sehari Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah citosan, sitin citosan Bapak Ibu. Ini juga serat, tapi ini terbuat dari serat hewan. Ya. Mari kita lihat komposisinya. Ini sitin citosan berasal dari 2 kata ya, sitin sama citosan. Nah, sitin ini merupakan zat tempurung yang tak larut. Yang kemudian kedua, citosan merupakan zat tempurung yang larut Bapak Ibu. Tapi bedanya tadi dengan Dobasulas, ini terbuat dari hewan, tempurung udang sama kepiting. Jadi kalau Anda makan kepiting, makan semua Bapak Ibu. Ya, makan udang, makan semua. Enggak seperti itu ya. Ini prosesnya luar biasa dengan teknologi yang tinggi Bapak Ibu. Ya. Next. Nah, targetnya kepada siapa saja? Ya, tadi sama bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah, imunitasnya menurun, mereka yang berusia setengah baya, ya 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas Bapak Ibu, penderita diabetes, ini sudah sangat familiar sekali ya, orang yang diabetes pasti pakai citosan kan, apalagi kalau diabetes basah. Berikutnya, mereka yang sering lelah bekerja dan sering merasa letih. Ya berikutnya, ya bisa baca kan? Fungsi liver tak baik. Nah, salah satunya kenapa? Karena ini citosan bisa mengikat asam lemak Bapak Ibu. Itu kalau asam lemak itu masih tinggal di hati, itu bisa menyebabkan gangguan pada hati Bapak Ibu. Makanya citosan itu bisa juga untuk memperbaiki fungsi hati. Ya. Mereka yang sibuk bekerja dan makan tak teratur. Nah, ada nggak yang makannya tak teratur di sini Bapak Ibu? Ya, kalau sudah makan tak teratur ya saya mengerti aja Bapak Ibu. Ya. Makanya Anda join Tiansi kan? Mereka yang punya saluran usus dan fungsi pencernaan juga yang tak baik. Ya, jadi inilah target-target ya produk citosan. Masih banyak lagi yang lain harus kita konsumsi Bapak Ibu. Ya, makanya perbanyak omset Anda, bonusnya besar supaya pakai produk lebih banyak lagi Bapak Ibu. Oke, next Pak. Cara penggunanya sudah tahu? Ya. Dobasulas, dosisnya Dobasulas 3 kali per hari, 3 sampai 4 tablet. Itu dikunyah ya. Dikunyah. Dia rasanya manis kok. Kayaknya tadi ada yang heran-heran ini. Jadi kemarin minumnya gimana? Telan semua. Itu dikunyah biar lebih cepat Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk citosan 2 kali sehari, ya 2 kapsul itu jedahnya dengan produk-produk yang lain 1 jam minimal ya. Biasanya kita rekomendasikan orang konsumsi pada saat dia bangun dengan air hangat. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini produk ini hampir tiap hari kami semua minum Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kami sudah tahu ini usus mesinnya kita, betul nggak? Mesin motor Anda rusak gimana? Ya, bisa turun mesin kan? Hati-hati kalau Anda turun mesin Bapak Ibu. Next. Nah, kita lihat efeknya kalau ini terduplikasi ke grup Anda. Satu saja, citosan aja Bapak Ibu. Anda pakai mulai dari Anda konsumsi, grup Anda. Sama di multiflash seperti itu. Anda yang pertama, ya rekomendasikan satu-satu. Bulan ke-12 ada berapa? Langsung aja Pak dibuka Pak. Tahu kan bulan ke-12 berapa? 4.000? Nah, 4.096 pakai produk semua. Citosan satu aja Bapak Ibu, 1 bulan. Berapa itu? 1,2 miliar Bapak Ibu. Ya, 1,2 M dari citosan loh. Belum lagi pakai double, belum lagi pakai kalsium, belum lagi pakai pasta, belum lagi kalau motornya pakai oli Bapak Ibu. Ya, belum lagi kalau pakai kalung. Belum lagi kalau pakai pembalut. Semua sudah pakai pembalut? Laki-lakinya jawab ya. Maaf ya bercanda aja. Oke, jadi luar biasa. Sehatnya luar biasa, sejahteranya juga luar biasa. Ya, bayangkan kalau Anda semua memakai hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, itu mengenai kesehatan. Ya, saya juga latar belakang ekonomi cuma banyak belajar aja, nyontek juga Bapak. Makanya kita preview aja. Ya. Next. Ya. Oke, ini doa saya untuk Anda dan kita semua. Baik Bapak Ibu. Ya. Saya akan masuk di season kedua. Ini share aja, nanti apapun yang nanti saya sampaikan kepada Anda mohon tetap dikonsultasikan kepada plan Excel Anda Bapak Ibu. Ya. Saya mengenal Tiansi beberapa tahun yang lalu, itu
melalui teman SMP saya. Tidak menggunakan alat canggih Bapak Ibu, tapi hanya lewat surat. Ya waktu itu saya masih menjadi seorang karyawan. Ya habis kuliah Bapak Ibu, nggak sempat nganggur. Saya langsung kerja. 1 tahun pertama saya senang sekali menjadi seorang karyawan Bapak Ibu. Ya tapi beberapa 2 tahun kemudian saya sudah mulai merasakan gimana jadi seorang karyawan. Ya dan pada saat itu informasi ini datang, tapi lewat sebuah surat. Nah suratnya panjang. Anda bisa bayangkan makalah nggak? Tulisannya kecil-kecil Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan teman saya, teman SMP wanita ya, masih single waktu itu Bapak Ibu. Kirain surat cinta, oh ternyata bukan. Panjang Bapak Ibu sekalian. Tapi yang tergambar waktu itu membuka paradigma saya adalah sebuah gambar namanya Dekespo Kuadran. Ya, saya masuk kerja waktu itu mulai jam 7 pagi sampai di rumah hampir biasanya jam 7 Bapak Ibu. Tiap hari seperti itu. Ya, bekerja membangun aset orang lain. Tadi saya katakan di awal senang gitu, tapi pada tahun kedua saya sudah mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, kapan kayaknya, kapan berbagi kepada orang tua. Hitung-hitung uang saya sudah habis, uangnya orang tua sudah banyak habis untuk sampai kuliah, betul nggak? Ya, kapan kita kembalikan kepada orang tua Bapak Ibu? Kerja berapa lama bisa nggak kembali ya? Ya, saya mau sekali sukses, semua orang juga pasti mau sukses. Orang nggak takut kerja keras Bapak Ibu. Cuma masalahnya apakah kita sudah berada di jalur yang tepat. Nah, buku itu membuka paradigma saya. Bisa dibuka Pak? Ya, sengaja mungkin Anda sudah baca semua ya. Sudah hafal hidup-hidup semua. Bukan hafal mati ya. Dekespo Kuadran karangan Bapak Robert Kiyosaki. Ya, waktu itu saya mendapatkan bukan bukunya, cuma gambarnya aja Bapak Ibu. Ya, cuma percaya aja sama teman SMP karena teman SMP nggak pernah menipu sama saya. Percaya aja gitu kan. Nah, di situ saya sangat terbuka. Ternyata ada dunia lain Bapak Ibu. Dunia lain ya, dunia kerja lain maksud saya Bapak Ibu ya. Selama ini kan kita mau sukses, banting tulang, kerja keras, lihat orang yang sudah lama bekerja kok nggak kaya-kaya gitu. Nah kalau kita nggak banting setir, nggak cari dunia lain kan kita sama aja masa depannya, betul nggak? Nah makanya buat sekalian di situ saya lihat, wah ternyata di gambar ini itu terbagi 2 kuadran, kiri dan kanan. Di kuadran kiri terbagi 2 kelompok, employee dan self-employee. Nah Bapak Ibu sekalian di employee itu saya berada di situ. Bekerja untuk orang lain. Nah saya berpikir kan kalau saya bekerja untuk orang lain yang kaya siapa? Teman-teman kalau habis kuliah kalau mau kerja Anda bangun aset siapa Bapak Ibu? Ya mungkin asetnya orang lain. Nah Anda kapan kayanya? Kalau menikah dengan anak bos. Ya juga kan belum tentu bisa menikah dengan anaknya bos Bapak Ibu. Ya. Ya, kemudian ya di situ saya terbuka ya paradigmanya. Ternyata kalau namanya sukses kan harus bebas uang, bebas waktu. Nah kalau kita di situ kan terikat uang dan waktu, ya. Kemudian ada self employee. Ya saya melihat beberapa keluarga saya itu memang self employee, small business, punya usaha, tapi dia sendiri juga yang mengerjakan Bapak Ibu. Ya pemilik toko salah satu contohnya, keluarga kami kebanyakan juga pedagang. Ya mereka rata-rata sibuk. Ada acara, wah susah sekali untuk hadir Bapak Ibu. Ya kalaupun dia pergi, pikirannya masih di tokonya. Jangan-jangan gitu. Maksudnya jangan-jangan karyawan saya menyeleweng dan segala macam, ya. Jadi pada intinya employee dan self-employed itu adalah barter waktu, active income, ya. Jadi kalau dibilang bebas uang, bebas waktu, sulit Bapak Ibu. Nah di kuadran B disitulah saya terbuka. Kalau kita mau bangun aset, ya kita masuk di salah satu 3 cara tadi. Bisnis yang punya sistem, ya, sistem yang bekerja untuk kita, konglomerasi, pemilik usaha, konglomerasi dan pemilik usaha, konglomerasi, franchise dan network marketing. Nah, saya masuk paradigma saya di network marketing karena dari segi modal, ya resiko, kapanpun dimanapun bisa dikerjakan cuma 1, network marketing. Dan di situ saya tahu bahwa ternyata walaupun modalnya kecil, resikonya kecil, tapi hasilnya besar, ya. Padahal Bapak Ibu justru buku inilah yang membuka saya, ya paradigma saya. Dulunya jujur, saya itu adalah orang yang anti MLM. Jujur Bapak Ibu, tapi dari buku ini saya baru sadar bahwa ternyata MLM yang murni adalah betul-betul sama dengan pemilik usaha-usaha besar, sama pemilik hotel-hotel besar, sama dengan pemilik supermarket besar, sama dengan pemilik KFC dan semuanya Bapak sekalian. Jadi banggalah kita kalau kita masuk di multi-level marketing. Oke. Nah, berikutnya yang keempat adalah ya investor, ya para pemilik modal.
di mana uang yang sudah bekerja untuk mereka, Bapak sekalian. Ya, mereka ini sudah kelebihan uang. Pernah kelebihan uang? Kekurangan pernah nggak? Nah, satu alasan untuk masuk di Tiansi, betul nggak kira-kira? Ya, makanya masuk Tiansi biar kelebihan duit nanti Bapak Ibu. Amin ya. Nah, tapi masalahnya kan network marketing banyak ya. Ya, saya waktu itu nggak langsung juga join. Nah, setelah saya dipresentasi secara lengkap, ya, dipresentasi secara maksimal lengkap Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ saya sudah mulai terbuka, ternyata ini bisnis Tiansi luar biasa sekali. 1-2 tahun puluhan juta. Ya, ada mobil mewahnya, ada kapalnya, ada pesawatnya. Di situ saya langsung gabung, didukung lagi dengan perusahaan besar dan produk-produk yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya waktu pas mendapat informasi lengkap, saya langsung katakan 99%, sekian persen saya langsung join bintang 3 Bapak Ibu. Ya. Tinggal nunggu duitnya besok. Ya, dicicil 1 juta. Besok 1 juta lagi 2 hari kemudian. Bintang 3 produknya nggak tahu yang mana, terserah. Pokoknya saya mau bisnis dulu awalnya Bapak Ibu. Ya, tapi alhamdulillah pada saat saya dikasih produknya saya konsumsi, saya kasih juga kepada sepupu saya, itu yang buat saya semakin yakin. Sepupu saya ini ternyata sudah punya anak 1, mau punya lagi anak yang kedua. Tapi ada masalah dengan rahimnya, ya. Divonis sama dokter nggak bisa lagi punya anak. Ya, saya promosi aja Bapak Ibu tentang produk kita. Saya punya produk, namanya pun saya belum hafal loh. Saya cuma bilang ada produk Cina bagus untuk kesehatan kita, mudah-mudahan dapat anak. Ya ternyata alhamdulillah 1-2 bulan Bapak Ibu sekalian, ya ada hasilnya. Dan sekarang anaknya sudah SD Bapak Ibu. Yang kedua, saya semakin yakin bahwa ini luar biasa produknya. Dokter bilang nggak bisa punya anak, ternyata masih bisa punya anak. Malah dengar-dengar dia mau nambah lagi Bapak Ibu. Ya, jadi keyakinan saya semakin kuat. Bisnis oke, produknya juga oke. Ya. Nah, masanya kan Pak di network marketing kan banyak juga orang yang ya ada yang sukses, ada yang gagal. Nah, Bapak sekalian, tips yang saya lakukan di sini sebenarnya cuma ini Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya? Next, Pak. Ya. Ini, kita harus membayar harga kalau kita mau sukses di bisnis network marketing Bapak Ibu, khususnya di Tiansi. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kerja keras. Ya, apa sih yang tidak kerja keras? Semua kerja keras, betul nggak? Tidak ada yang tidak kerja keras, semuanya kerja keras, cuma kerja keras dengan cerdas. Yang kedua, kalau kita mau sukses harus mau belajar Bapak Ibu. Ya. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, bagaimanapun mungkin tingkat pendidikan luar sana, tapi kalau Anda sudah masuk di sini, rendahkan hati kita untuk mau belajar Bapak Ibu sekalian. Ya, saya rasa pun di bisnis manapun begini ya. Anda kerja di manapun harus seperti ini, betul nggak? Betul. Nah, tapi mari kita bandingkan. Kenapa sih saya semakin yakin nanti sih? Saya banding-bandingkan Bapak Ibu sekalian. Ya, next. Kerja keras, ya. Dulu saya habis kuliah langsung melamar pekerjaan ke sana ke sini Bapak Ibu. Ya, di luar sana kalau kita mau bandingkan, orang kalau mau kerja, Anda lulus misalnya ya, Anda lulus mau cari pekerjaan kan pakai ijazah. Ya, ijazahnya setelah lulus ya, belum langsung keterima sebenarnya ijazah, terus cari lagi pengalamannya berapa lama, Pak. Habis itu Anda dites. Nah, kalau sudah lulus, Anda resmi menjadi seorang karyawan. Dan harus bekerja membarter waktu Senin sampai hari Sabtu, ya. Berapa lama? Jam 8 pagi sampai jam 4 sore tiap hari, 25 sampai 30 tahun. Tapi kalau saya baca-baca dan pengalaman saya pribadi, sebenarnya jam kerja bukan di situ Bapak Ibu. Jam kerja adalah pada saat kita keluar dari rumah, balik lagi ke rumah, kalau bawa lagi pekerjaan kantor, itulah jam kerja kita Bapak Ibu. Nah, apakah Anda mau bekerja seumur hidup? Saya masih waras Bapak Ibu. Siapa sih mau kerja seumur hidup? Ya, puluhan tahun, ya. Kemudian saya jauh bekerja, ada bos, ya. Ada targetnya, ada deadline-nya, apalagi Pak? Ya, ini semua kadangkala ini saya rasakan ya, makanya saya sharekan pada Anda Bapak Ibu. Ya, administrasi, perseratan, perhitungan buat ada stres, kalau hitungannya salah, di sini salah juga ya kita bisa dimarahin Bapak Ibu. Ya, dan itu pun dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Istri saya Bapak Ibu sekalian kerja di salah satu ya di instansi pemerintahan di Samarinda sebagai seorang pegawai negeri sipil, tapi 3 tahun yang lalu, sekarang nggak lagi. Di situ dia punya posisi tertinggi, itu sudah umurnya hampir 50 tahun. Ya, menjadi kepala cabang. Dan hidupnya biasa-biasa Bapak Ibu. Nggak pakai BMW, nggak pakai Mercy Bapak Ibu. Ya, nggak pakai mobil-mobil mewah. Itu pun harus bertarung dengan berbagai macam orang yang ada di sana, yang punya banyak pengalaman, pendidikan tinggi Bapak Ibu. Ya.
Dan makanya orang di sana sendiri-sendirilah. Berikutnya trial and error. Ya, berikutnya Pak, penghasilan terbatas. Kebetulan latar belakang saya adalah seorang apoteker. Teman-temannya banyak kerja di kantor, ya, sorenya balik, habis maghrib ke apotek lagi. Hampir setiap malam seperti itu, Bapak Ibu. Itu kalau Paulus bilang direkam tiap hari itu bosan nggak dia juga, Bapak Ibu? Bosan, ya. Dan tidak bisa diwariskan. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Oke, tapi kalau Anda di Tiansi gimana? Ya, Anda join pernah diminta apa pengalaman Anda? Ijazahnya mana bos? Ya, sebelum gabung ikut dulu tes di Unicorn. Enggak kan? Langsung aja. Terus kita memanfaatkan waktu luang aja Bapak, tapi secara maksimal full heart ya. Dan itu pun 2 jam per hari. Bukan puluhan tahun, tapi 2 tahun. Ya sudah banyak membuktikan. Independent business owner, ini bisnis Anda, ada bangun aset Anda sendiri. Tidak ada target, ada deadline. Itu tergantung dari Anda bos kalian. Ya berikutnya, fleksibel. Kan cuma ngajak ngomong sehat dan kaya. 2 ini kan? Ada yang tidak mau? Ya mudah sekali bos kalian. Terus ada timnya, Anda tidak sendiri. Seperti di tempat luar sana. Kemudian ya diajarkan penghasilan tak terbatas bisa diwariskan. Nah ngomong-ngomong tentang hasilnya, kita melihat rata-rata di luar sana Bapak Ibu. Kalau seandainya Anda punya penghasilan 2 juta sebulan, asumsi gaji tidak naik, biaya hidup tidak naik. Tapi itu nggak mungkin ya, pasti biaya hidup semakin naik. Naiknya sama nggak dengan gaji? Lebih besar mana naiknya? Ya pintar-pintar semua kan? Semisal gaji 2 juta sebulan, bekerja 12 bulan, setahun berarti 24 juta. Kalau bisa bekerja 30 tahun, berarti saya dulu bekerja 30 tahun, ngumpulin duit 720 juta. Itu pun kalau mau puasa selama 30 tahun. Nggak makan, nggak minum, nggak beli rumah, nggak menikah. Ada penghasilan, masuk ke bank, masuk penghasilan. Terus makannya mau pakai apa Bapak Ibu? Oke? Betul apa benar Bapak Ibu? Nah, tapi kalau di Tiansi ya udah dibuktikan dan sudah terbukti di mana-mana. 2-3 tahun hidupnya bisa luar biasa. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau yang sebelah kiri banyak orang rela lakukan dengan hasil seperti itu, kenapa di Tiansi dengan mudah hasil luar biasa tidak dilakukan secara maksimal Bapak Ibu? Betul nggak kira? Ya, Anda tahu potensinya besar di Tiansi, tapi kenapa mengeluarkan tenaga, pikirannya nggak maksimal? Tapi di tempat lain bangun aset orang lain, wah konsisten komitmen luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi malam ini mudah-mudahan kita betul-betul sadar bahwa aset yang kita bangun aset kita sendiri. Ya, keluarkan semua kemampuan Anda. Kata Pak Bosan, keluarkan raksasa dalam diri Anda Bapak Ibu, untuk membangun aset yang raksasa juga Bapak Ibu. Oke? Nah, itu kerja keras, ya. Nah, berikutnya adalah mau belajar. Ya, Bapak Ibu sekalian kalau kita mau bandingkan nih, ya di sini kan banyak kampus ya. Ya kan Jogja terkenal dengan kota pelajar, ya kampusnya luar biasa semua. Kami banyak belajar dengan Anda Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau masuk kuliah, pasti dia cari sekolah yang terbaik. Nah, anggaplah di luar sana. Jadi seperti kuliah, ada investasi dana dan waktu. Next. Ya seperti ini, ilmu leadership ya, mendidik Anda secara mental, emosi, fisik dan spiritual. Kita bandingkan aja dengan kampus di luar sana. Ya bukan kampus Anda ya. Di luar sana Bapak Ibu. Kalau Anda mau masuk di luar sana, kan dites, betul nggak? Ya, pasti dites lah. Terus setelah dites kan kuliah nih. Senin sampai Jumat, 4 sampai 6. Wah enggak Pak, 7 tahun Pak. Wah. Ya, ada yang 3 tahun ya. Tapi ini rata-rata lah ya. Rata-rata berapa sih? Kalau saya dulu 4 tahun aja Bapak Ibu. Ya, itu pun juga sudah telat. Kemudian Anda masuk kan bayar SPP, betul? Berapapun bayarnya penting kan bayar. Kemudian masuk masa nggak beli buku? Masa nggak beli alat-alat tulis lainnya? Kemudian masa nggak ada tugas-tugasnya? Ada tugas saya dan skripsi. Ya skripsi biasanya kadang-kala bayar nggak kira-kira? Nah, ngaku ya ada yang membayarkan di sini. Oke. Nah kalau sudah lulus dapat apa Bapak Ibu? Ijazah, selembar kertas, soalnya cari. Benar apa betul Bapak Ibu?
Ada gelarnya, tapi nggak bisa diwariskan ya. Nah, tapi kalau di Unicor nih, mahasiswa Unicor di kampus Unicor Bapak Ibu. Kemauan saja Anda masuk. Ya, kemudian pertemuan kan minimal 5 kali dalam sebulan. OPP atau NDT ya, VS ya. Kemudian ya anggaplah 3 juta, 2.200.000-nya untuk produk TNC-nya, selebihnya untuk biaya di Unicor. Untuk apa ya? Beli buku, alat bantu dan lain-lainnya ya. Langganan kaset, starter pack, ya langganan CD. Tugas Anda presentasi dan follow up. Bedanya kalau di tempat lain, Anda tugas selesaikan ujian, itu kan dapat nilai, betul nggak? A, B, C, D, E, dan F. Oh ada F ya? Nggak ada ya. Tapi kalau Anda selesaikan tugas Anda di Unicor, bukan dapat A, B, C, D, tapi dapat 485, 700.000, ya 3 juta Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah ketika Anda bisa selesaikan kurikulum Unicor, bintang 8 Excel ke atas, ya udah menanti BPKB Bapak Ibu ijazahnya. Ya, ijazahnya adalah BPKB mobil. Kan nama kita ada di situ Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu, ada royaltinya. Kalau di tempat sini Bapak Ibu di kampus luar sana yang jauh, ya. Kita di wisuda 1 hari senang, betul nggak? Oh, betul terus ya. Besoknya saya juga stres, mau kerja di mana? Tapi di Unicor kami di wisuda sama-sama dengan Pak Yudi ya. Dikasih selempang, wah luxury card. Pulang-pulang pakai mobil mewah bos kalian. Wah, makanya jadilah mahasiswa Unicor. Ya. Waktu Anda di sini di kampus di Luran dengan di Unicor itu ya Bapak sekalian lebih ringan serasa di Unicor Bapak Ibu. Tapi hasilnya luar biasa. Jadi jangan lagi alpa bolos kuliah di Unicor Bapak Ibu. Betul ya? Ya. Di jaringan saya di beberapa kota juga begitu. Wah pokoknya mulai tahun ini tidak boleh lagi ada alpa-alpa. Ya harus rajin masuk supaya nilainya bagus-bagus. Supaya bisa cepat di wisuda. Pulang bawa selempang ya. Bukan toga, Bos, selempang Bapak Ibu. Aplaus dulu buat Anda semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadilah ya mahasiswa Unicor teladan. Kan bisa kemana-mana Bapak Ibu. Ya dapat reward, dapat penghargaan, bisa bawa kemana-mana. Next. Nah, pada intinya saya katakan pada Anda, ya supaya ini bisa membuat Anda mengeluarkan semua ya tenaga pikiran secara maksimal mengerjakan bisnis ini, bekerja sama dengan TNC dan Unicor, bangun aset di TNC dan Unicor, sekalian Anda bisa dapatkan apa aja sih? Pertama pengembangan diri, bonus, passive income, mobil mewah, kapal pesiar, pesawat pribadi, villa mewah, tur gratis ke luar negeri Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya adalah, di luaran sana ada nggak kira-kira? Nah, makanya sekali lagi maksimalkan, betul-betul ekosistem Unicor Bapak Ibu sekalian, supaya bisa dapat semua. Kan ini sudah menanti untuk Anda Bapak Ibu. Ya, oke, next. Nah, bagaimana sih kita bisa sukses membangun aset? Ya, ada 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah, next Pak, berani memulai. Dan saya sudah yakin Anda sudah berani memulai. Sudah tidak ada lagi keraguan, kenapa? Karena Anda sudah ada di ruangan ini Bapak Ibu. Ruangan yang eksklusif. Ya, bintang 3 kan sudah berani, korporasi kan sudah berani, betul nggak? Ya, ada keyakinan, ya. Kalau bintang 1, bintang 2 kan tuh betul-betul nggak yakin, masih ragu-ragu Bapak Ibu. Tapi Anda sudah buktikan kepada kami, kepada plan Anda, pada Unicor bahwa Anda berani. Makanya Anda korporasi Bapak Ibu. Bisa ikut ya di acara CPM ini. Nah, kemudian kedua, ikuti prosesnya, bayar harganya. Oke? Karena memang dimanapun kita berada, memang ada harga yang harus kita bayar. Mau sukses kayak mau gagal kan tetap ada harga yang harus kita bayar. Tapi jangan lupa yang ketiga, Anda sudah mulai, Anda selesaikan Bapak Ibu. Oke? Selesaikan, jangan berhenti di tengah jalan. Ya, karena seorang yang sejati tidak ada kata patah semangat, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mundur. Ya, pokoknya selesaikan. Karena sudah terlanjur ngomong sama orang lain, betul nggak? Yang ngomong kepada semua orang, saya mau dapat mobil, kapal, pesawat, bayangkan kalau Anda berhenti tengah jalan. Makanya selesaikan Bapak Ibu. Nah, yang kita bahas, proses apa sih yang harus kita lalui supaya kita bisa mendapatkan hasil maksimal, bisa mendapatkan apa yang ditawarkan oleh TNC,
apa yang kita impikan bisa diwujudkan, ya ini aja kuncinya Bapak Ibu. Ikuti PAU. Semua bawa PAU? Ini ada PAU sekalian. Di kantong saya juga ada PAU, peta aset unicorn. Itu aja yang kita lakukan. Oke, bagaimana kita bisa CP bintang 4, CL, CLP dan Excel? Ini yang harus kita lakukan. Selesaikan Bapak Ibu. Ini prosesnya. Nah, tapi yang paling penting adalah untuk mencapai semua itu. Next, ini Bapak Ibu. Ubah kebiasaan Anda menjadi kebiasaan sukses. Oke, memang saya katakan kepada Anda bahwa sulit memang mengubah kebiasaan kita. Tapi kalau kita berani melakukan, memulai lama-lama akan menjadi kebiasaan. Yang tadinya bukan kebiasaan kita lakukan perlahan-lahan, ya, itu bisa menjadi kebiasaan. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan sukses, maka tunggu saja Bapak Ibu. 1, 2, 3 tahun Anda menjadi orang yang sukses berikutnya. Ya. Nah, yang pertama adalah miliki yang namanya dream book, ya. Dream dan Anda visualisasikan. Semua orang sukses pasti punya namanya dream book Bapak Ibu. Ya, sampai dimanapun Anda menjalankan bisnis ini, pokoknya tetap ya harus ingat, harus yakin ya dengan dreamnya Bapak Ibu. Itu bisa terwujud. Dan bukan cuma itu, ya, tambah terus daftar nama Anda. Saya pernah juga mengalami tidak menambah daftar nama. Ya, sibuk terus bantu jaringan, ternyata baru sadar itu ternyata cuma 1 kaki aja yang saya bantu Bapak Ibu. Ya, wah sibuk sih home meeting, wah si home meetingnya besar. Ternyata baru sadar kaki 1 cuma kaki 2 Bapak Ibu. Ya, dan kami sudah mulai sadar harus tambah terus daftar nama, melebar terus Bapak Ibu. Ya, jadi jangan ada yang mengatakan Pak, up, ya, sponsor. Saya sudah kehabisan daftar nama, tidak ada yang seperti itu sekalian. Pokoknya tambah terus daftar nama Anda. Ya, kapanpun dan dimanapun, ya, tambahkan terus daftar nama Anda, kan itu adalah aset Anda Bapak Ibu. Kemudian kedua adalah presentasi, ya, presentasi minimal 12 kali dalam sebulan. Bagi Anda di awal kan dulunya kita minta cuma 8 kali dalam sebulan, ini ditingkatkan. Presentasi kita tahu bahwa ini jantungnya, ini nafasnya Bapak Ibu, ya. Nah, cuma presentasi ini juga Anda harus perhatikan. Yang pertama adalah ketika mulai presentasi yakin dan punya semangat antusias Bapak Ibu. Ya, yakin dan antusias. Ya, promosi, ceritakan apa yang Anda tahu semuanya. Lihat kondisi prospek. Dan yang paling penting adalah ketika mau presentasi orang, sebelumnya dengarkan dulu CD atau kaset NetP Bapak Ibu. Semangatnya pasti luar biasa, betul nggak? Iya Bapak Ibu. Anda mau follow up, sebelum follow up, dengarkan dulu CD kasetnya. Kita memang diajarkan 1 kali minimalnya mendengarkan kaset unicorn. Tapi kalau bisa tambah lagi, mau follow up, ya, mau presentasi, dengarkan lagi CD dan kaset unicorn Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga layani pelanggan, ya. Pelanggan disarankan juga untuk bergabung sehingga mendapatkan lebih banyak manfaat, bukan cuma kesehatan tapi juga sejahteranya. Yang keempat, nah ini juga Bapak Ibu sekalian penting sekali, baca buku positif minimal 15 menit per hari. Ya, baca karena ini penting sekali, khususnya yang berpikir dan menjauh besar dan bagaimana cari kawan dan pengeluaran lain, ya. Banyak nanti yang kita hadapi, banyak rintangan, banyak kendala menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita nggak berpikir dan menjauh besar, masalah yang kecil menjadi masalah yang besar Bapak Ibu. Ya, makanya kami dan Apelanda menyarankan ini wajib Anda miliki, Anda baca. Dan Anda betul-betul pahami Bapak Ibu. Karena kami sudah rasakan sendiri, kami pun juga masih dalam proses, ya, masih banyak kendala-kendala. Makanya yang perlu kita lakukan adalah pikir dan berjuang besar. Ya, betapa besar pun masalah yang ada, ya kalau kita pikirannya besar kan itu kecil Bapak Ibu. Berikutnya, ya, itu tadi kebiasaan saya mendengarkan unicorn setiap hari kaset dan CD-nya. Ya, mungkin dua-duanya dengarkan kaset lagu-lagu, ya, lagu dangdut, lagu semuanya. Makanya ketika Anda ya terpengaruh, nah ini mulai diganti pelan-pelan. Ya, ganti-ganti, lama-lama nanti kaset dangdut dibuang semua Bapak Ibu. Ya. Kemudian keenam, nah hadir setiap pertemuan unicorn dan pertemuan direkomendasikan oleh Apelanda Selanda. Ini kebiasaan untuk ditiansi Bapak Ibu. Ya. Yang ke-7, jadilah good team player, edifikasi, konsultasi dan course lain. Ya. Konsultasi formal dilakukan minimal sebulan sekali ke Apelanda aktif, ya, yang Excel yang direkomendasikan oleh Apelanda Selanda. Pokoknya jangan pernah tinggalkan yang good team player ini Bapak Ibu sekalian. Oke? Jadi semuanya harus konsultasi, ya, edifikasi, no cross line supaya Anda bisa betul-betul masuk kategori menjalankan 7 kebiasaan orang-orang sukses. Kalau Anda melakukan tadi kebiasaan sukses, berarti kan Anda pasti bisa menjadi orang yang
sukses. Oke? Bisa ya? Dengar tuh para upline-nya, bisa kan? Ya, kalau nggak langganan awas. Oh, Anda dengarkan kaset. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam prosesnya tadi saya katakan banyak memang kendala hambatan, ya. Biasanya ada jatuh bangun ya. Kita jatuh bangun, ada grup yang tidak jalan, kakinya pincang. Ya, ada masalah di sini, ada yang ya kadang-kala buat kita sakit hati, ya menjalankan bisnis ini ada air mata menetes ya. Iya Bapak Ibu, tanya aja para penikmat radio pasti juga kadang-kadang menetes gitu ya. Tapi air mata kebahagiaan ya. Kemudian mungkin juga ada pengkhianatan. Wow. Ya mungkin ada ya. Ada. Tapi kalau saya pribadi justru pengkhianatan itu membuat saya semakin termotivasi untuk sukses dan membesarkan Tiansi Bapak Ibu. Ya, biar aja mereka berkhianat. Tapi ternyata aneh juga mereka kembali lagi Bapak Ibu. Ada juga yang seperti itu. Ya. Jadi pada intinya saya ingin katakan kepada Anda bahwa memang betul ada hambatan, ada kendala. Tapi seorang yang sukses, hambatan dan kendala bukan jadi batu sandungan. Tapi menjadi sebuah batu loncatan untuk semakin sukses Bapak Ibu. Oke? Jadi apapun kendala Anda, apapun hambatan Anda, jadikan itu sebagai motivasi Anda untuk terus bangkit dan terus menjadi orang sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Oke? Ya, lakukan dengan teamwork ya. Anda tidak sendiri, jangan kerja sendiri di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, kita bisa banyak belajar ya dengan beberapa hewan yang ada seperti semut, mereka juga mengambil makanan, mereka bergotong royong Bapak Ibu. Mereka hidup dengan teratur. Ya. Ini bisa menjadi cermin. Kalau kita bekerja dengan tim, ya saya rasa lebih cepat Bapak Ibu. Ya makanya percaya aja sama plan Anda, plan Excel Anda Bapak Ibu. Anda akan dibawa kemana dia sudah tahu, Anda mau dibawa ke sukses. Dia juga mau sukses, plan kita mau sukses. Kalau dia mau sukses berarti harus sukseskan juga dalamnya. Makanya teachable habislah Bapak Ibu. Ya ikutin aja. Kalau dia bilang A, ya ikut A Bapak Ibu. B, ya B. Selama masih dalam sistem unicorn. Oke? Next, dan secara konsisten ya. Lakukan terus. Ya, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, terus bertahan. Saya yakin dan percaya Bapak sekalian, ya Anda akan mencapai puncak kesuksesan juga bersama dengan kami. Next. Ya, yang ketiga jangan lupa selesaikan. Banyak orang berjuang luar biasa, tapi beberapa tahun lalu sudah hilang Bapak Ibu, enggak selesaikan. Ya, Anda sudah mulai tadi, Anda selesaikan. Ya, karena ketika Anda sudah selesaikan, ya saya percaya Anda sudah berada di puncak kemenangan Anda Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk melakukan 3 hal ini, modal utamanya 90% adalah impian yang kuat. Ya, Paulus juga mengatakan, ya upline kita semua mengatakan 90% itu tergantung dari impian Anda Bapak Ibu. Ya, mau bagaimanapun semua masalah Anda, kalau impian Anda kuat, ya Anda bisa bertahan dan bisa melakukan semuanya. Yang terbaik untuk diri Anda dan keluarga Anda. Kemudian kedua, yakin dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, jangan lupa Anda sudah bekerja keras, jangan lupa yang di atas. Yang kita kejar mobil, kapal, pesawat, itu kecil bagi Tuhan Bapak Ibu. Dengan mudah. Yang penting Anda mau yakin. Ya, yakin dengan kebesaran Tuhan. Tuhan kan tidak pernah membatasi doa hambanya, betul enggak? Betul Bapak Ibu, ya. Anda minta apapun, Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan mengabulkan kalau Anda mau bekerja keras Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang mengatakan doa kita dibatasi, cukup katanya mobil biasa-biasa aja. Ya. Tidak Bapak Ibu, berdoalah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya karena Tuhan kita Maha besar Bapak Ibu. Ya. Dan selalulah bersyukur. Ya. Bersyukur Bapak sekalian. Kenapa? Kalau kita konsepnya selalu bersyukur, itu rezekinya akan ditambah kan? Pasti ditambah Bapak Ibu. Ya, Anda syukuri apapun yang Anda miliki saat ini, tapi bukan buat Anda stop sampai situ, tapi Anda semakin kejar yang lebih tinggi lagi Bapak sekalian. Oke, bersyukurlah. Semakin Anda bersyukur, banyak bersyukur, rezeki Anda akan semakin bertambah. Mungkin jaringan Anda sekarang masih sedikit, syukuri aja Bapak sekalian. Nah, kalau Anda mensyukuri, mungkin beberapa bulan kemudian jaringan Anda akan semakin besar. Tapi kalau Anda tidak syukur, aduh Pak, dolen saya seperti ini, cuma seperti ini, omset seperti ini, sering mengeluh, nggak bersyukur-syukur, nanti lama-lama begitu terus Bapak Ibu. Ya, makanya bersyukurlah. Apapun yang terjadi dengan bisnis Anda, selama Anda masih dalam sistem unicorn, ya, yang benar, itu Anda akan semakin luar biasa nantinya Bapak sekalian. Ya, makanya banyaklah bersyukur. Oke? Ya. Kalau Anda melakukan semuanya, ya seperti yang saya lakukan ya,
Ini yang saya lakukan semua Bapak sekalian. Ya, kita memang mulai seperti menanam benih seperti ini ya, menanam pohon uang Bapak Ibu. Ya, kita butuh pengorbanan, ya, perjuangan, ya, keikhlasan. Kita bangun, kita tanam bibit-bibitnya Bapak sekalian. Tumbuh seperti itu nanti. Mungkin pada saat tumbuhnya mungkin rantingnya ada yang patah, daunnya kuning. Mungkin yang seperti saya gambarkan tadi, teman kita nggak jalan lagi ya. Kita semangat yang di belakang nggak jalan satu gitu kan. Ya wajar, tanaman pun seperti itu. Ada yang daunnya menguning, jatuh, rantingnya patah. Tapi kan nanti setelah rantingnya patah kan tumbuh lagi Bapak Ibu. Selama Anda terus melakukan ya. Dan lama-kelamaan ya ada saatnya Anda panen Bapak Ibu. Ya pohon uang sudah mulai. Kapanpun Anda bisa petik. Next. Nah. Ya, jadi uang Anda akan menunggu seperti ini Bapak sekalian. Saya katakan tadi bahwa penghasilan kita di Tianxi tidak terbatas karena kita menggunakan kekuatan jaringan dan perusahaan kita perusahaan besar dan Unicorn adalah juga sebuah sistem yang besar. Jadi sangat memungkinkan sekali kita punya penghasilan yang tak terbatas Bapak Ibu. Ya, bahkan dia mengatakan bisa-bisa kita mandi uang. Iya, amin, mandi uang Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah kelebihan duit. Ya, kalau ada yang minta sumbangan, ini berapa sih? Wah, lempar aja Bapak Ibu. Ada yang negatif, lempar aja 1 gepok. Habis itu ambil lagi Bapak Ibu. Kasih yang positif maksud saya. Oke Bapak Ibu, ya next Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, saat ini kita melakukan sebuah perubahan dalam hidup kita. Ya, kita bersyukur berada di Tianxi, kita bersyukur berada di Unicorn. Jalankan Tianxi, bangun asri Tianxi dengan sistem Unicorn. Karena itu sudah terbukti dan sudah Anda bisa saksikan di mana-mana buktinya Bapak sekalian. Saya tahu perubahan memang kadang-kala buat kita sulit, kadang-kala buat kita sakit. Perubahan kadang-kala kita mengalami banyak hambatan. Tapi percaya Bapak sekalian bahwa semua hambatan-hambatan itu, perubahan yang Anda lakukan saat ini, itu membawa kepada kemenangan. Dan percayalah sama saya Bapak sekalian, 1-2 tahun ke depan, Anda akan menjadi seorang pemenang di bisnis ini Bapak Ibu. Dan suatu hari nanti pun, ya, ketika Anda berani lewati prosesnya, Anda berani terus melakukan perubahan, tanpa menyerah, terus bertahan terus Bapak Ibu sekalian, keluarga Anda akan mengatakan Anda adalah pahlawan. Anda adalah pahlawan. Ya, sampai ketemu di puncak kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Diamond.